Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizun Anandita Wulan, NIM 11820600041 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang glikolisis, meliputi pengertian glikolisis, tempat terjadinya glikolisis, proses terjadinya glikolisis, dan hasil dari glikolisis. Glikolisis merupakan proses perubahan atau pemecahan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat yang berlangsung dalam beberapa tahapan. Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Selanjutnya adalah proses glikolisis. Reaksi-reaksi yang berlangsung dalam proses glikolisis bisa dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu glukosa dirubah menjadi triosa fosfat dengan proses fosforilasi, dan fase yang kedua yaitu ditandai oleh oksidasi triosa fosfat sampai terbentuknya dua molekul asam pirufat. Namun secara keseluruhan proses glikolisis ini terjadi dalam 10 tahap. Tahap pertama yaitu fosforilasi glukosa menjadi glukosa non-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase dan kofaktornya yaitu Mg2+. Reaksi ini akan merubah ATP menjadi ADP karena memerlukan energi. Lalu pada tahap yang kedua terjadi perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim fosfoheksoisomerase. Tahap yang ketiga terjadi fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang dibantu oleh enzim fosfofruktokinase dan kofaktornya yaitu Mg2+. Tahap ini pula terjadi perubahan ATP menjadi ADP karena menggunakan energi. Tahap yang keempat terjadinya penguraian molekul fruktosa 1,6 bifosfat membentuk dua molekul triosa fosfat yaitu dihidroksi aseton fosfat dan gliseraldehid trifosfat atau PGAL dengan bantuan enzim aldolase. Nah, yang akan masuk ke dalam reaksi selanjutnya adalah gliseraldehid trifosfat atau PGAL, sehingga pada tahap yang kelima dihidroksi aseton fosfat akan dirubah terlebih dahulu menjadi gliseraldehid trifosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Barulah pada tahap yang keenam oksidasi gliseraldehid trifosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim triosa fosfat dehidrogenase. Nah, tahap ini pula terbentuk NADH dari NAD+. Tahap yang ketujuh terjadi perubahan 1,3 bifosfoglycerat menjadi 3 fosfoglycerat atau PGA dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase. Pada tahap ini untuk pertama kali terbentuknya ATP. Lalu pada tahap yang ke-8 dari glikolisis terjadi perubahan 3 fosfoglycerat atau PGA menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat mutase. Nah, enzim fosfoglycerat mutase ini berfungsi untuk memindahkan fosfat dari satu atom C ke atom C yang lain dalam satu molekul. Tahap ke-9 glikolisis terjadi perubahan 2 fosfoglycerat menjadi fosfenol pirufat atau PEP dengan bantuan enzim enolase dan kofaktornya yaitu Mg2+. Proses ini disebut dengan proses dehidrasi karena terjadinya pembebasan molekul air atau H2O. Tahap yang ke-10 atau tahap yang terakhir yaitu terjadinya perubahan dari fosfenol pirufat menjadi asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase dan kofaktornya yaitu Mg2+. Pada tahap ini pula menghasilkan ATP dari transfer gugus fosfat fosfenol pirufat ke ADP. Nah, dari paparan 10 tahap dari glikolisis tersebut bisa kita ketahui bahwa dalam glikolisis terbentuk 4 ATP, namun 2 ATP telah dipakai dalam proses atau fase yang pertama yaitu pada fase fosforilasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil dari glikolisis adalah 2 ATP, 2 NADH dan 2 asam pirufat. Sekian dari saya, maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.